Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Motosan, beberapa waktu lalu Pecco Bagnaia meminta kepada Paolo Ciabatti untuk mengikuti ajang Suzuka 8 jam. Tampaknya pembalap Italia ini ingin mencari pengalaman di luar MotoGP. Saya ingin berpartisipasi dalam Suzuka 8 jam bersama dengan Ducati. Ducati sendiri telah menyiapkan Panigale Fever khusus untuk ajang itu. Selain itu, untuk pabrikan Jepang, kemenangan dalam tes itu lebih berharga daripada kesuksesan di MotoGP. Dan untuk alasan itu akan memberi saya lebih banyak kesenangan untuk berada di balapan. Kepada Corsetimoto, Fabio Quartararo mengakui bahwa gaya balapnya memiliki banyak kemiripan dengan gaya balap Jorge Lorenzo. Hal ini disebabkan Yamaha M1 tidak memiliki top speed yang tinggi dan memerlukan perlakuan yang lembut saat berkendara, dan hal itu ada pada Jorge Lorenzo. Saya sering melihat Jorge Lorenzo, dia tampak sangat baik saat mengendarai. Saya juga berpikir itulah cara dia mengendarai Yamaha. Pada tahun pertama saya belajar bahwa dengan MotoGP kamu harus memperhatikan ban belakang dan mengatur keausannya. Ini sangat membantu saya. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo sukses menjadi juara dunia MotoGP 2021. Keberhasilan pembalap berjulukan El Diablo tersebut dalam merajai MotoGP 2021 cukup mengagumkan, mengingat balapan masih menyisakan 2 seri lagi. Kepada Pedok GP, Direktur tim Yamaha Massimo Meregali membocorkan penyebab tim Yamaha berani menukar posisi The Doctor dengan Quartararo. Kami tidak ragu terhadap Quartararo setelah semua yang dia lakukan pada 2019 dan selama balapan pertama tahun 2020. Dengan gaya berkendaranya, dia beradaptasi dengan sempurna dengan Yamaha dan motor M1 2021. Kami pun memberikan kepercayaan yang besar kepadanya. Sepanjang pengalamannya di berbagai kategori Piala Dunia, Rossi memiliki banyak saingan. Dari Max Biaggi hingga Jorge Lorenzo, dan melewati Sete Gibernau, Marco Melandri, Dani Pedrosa, Casey Stoner, Nicky Hayden, dan Marc Marquez. Kepada Motosan, Marc Marquez mengungkapkan, Valentino memiliki rival yang lebih sulit dari saya. Dia telah bertarung dengan Biaggi, Gibernau, Lorenzo. Apa yang telah dilakukan Valentino untuk sejarah MotoGP sangat bagus. Sedangkan Rossi sendiri mengakui bahwa pembalap yang ia lawan adalah pembalap yang kuat dan hebat pada masanya. Para pengkritik saya mengatakan bahwa saya menang begitu banyak karena saya tidak punya saingan. Seperti yang dikatakan Jordan dalam The Last Dance, rival-rival besar saya itu adalah masalah pribadi. Saya memiliki keberuntungan besar untuk menghadapi 2 generasi yang sangat kuat. Pertama datang dari Rossi muda dan ingin mengalahkan Biaggi, Gibernau, kemudian di bagian kedua karir saya bertemu Lorenzo, Stoner, dan Pedrosa. Di akhir karir saya adalah orang tua yang ingin melawan para pemain muda. Ini merupakan pengalaman hebat dengan lawan yang hebat.
Sebelum memutuskan bersama Dovizioso, Petronas Yamaha SRT sebenarnya mengincar pembalap Moto2 Raul Fernandez. Namun kesepakatan itu gagal terwujud, dan Raul Fernandez malah bergabung dengan tim KTM Tesri mulai musim depan. Kepada Tuta Motoriweb, Razan Razali membongkar alasan mengapa timnya batal menggait calon rookie ganas KTM itu. Ada klausul keluar, dalam kontraknya kami dan Yamaha bersedia membayar jumlah tertentu, tetapi kemudian jumlah yang diminta naik. Kenaikan tersebut membuat kesepakatannya menjadi terlalu beresiko. Selain soal harga yang tak menemui kata sepakat, perceraian dengan Petronas juga menjadi alasan tim satelit Yamaha itu merelakan Raul Fernandez. Dikutip dari Speedweek, dalam pernyataan resminya, Avintia Esponsorama Racing Moto3 menuliskan bahwa bekerja sama dengan VR46 Riders Academy dan Asosiasi Olahraga Balap Italia (FMI). Avintia Esponsorama Racing secara resmi mengumumkan Elia Bertolini dan Matteo Bertele akan menjadi pembalap baru mereka untuk Moto3 musim depan. Kepada Motosan, Managing Director Yamaha Lin Jarvis mengakui lebih menikmati merayakan gelar juara yang baru saja diraih Fabio Quartararo di MotoGP 2021 ketimbang saat Jorge Lorenzo di 2015 silam. Ia berkata seperti itu karena sewaktu Lorenzo juara di MotoGP 2015, suasana garasi tim tidak menyenangkan lantaran adanya kontroversi antara ex-Vera dengan Valentino Rossi. Saat 2015 kami menutup kejuaraan dunia MotoGP dengan Lorenzo dan Rossi di dua tempat pertama, tapi itu rumit. Kami tidak bisa menikmati hasilnya karena kontroversi. Sedangkan gelar untuk musim ini memiliki rasa yang sangat bagus, butuh waktu 6 tahun, serta butuh banyak energi dan usaha untuk sampai ke titik ini. Quartararo benar-benar layak mendapatkan kesuksesan ini. Hal yang sama berlaku untuk para insinyur Yamaha dan tim. Ini perasaan yang sangat bagus. Sejak Darin Binder secara resmi menerima pinangan tim With RNF Yamaha, tersebar rumor panas terbaru terkait Raul Fernandez. Diketahui Raul Fernandez memiliki klausul kontrak dengan KTM. Jika dia keluar dari MotoGP, ia harus membayar biaya kontrak sangat mahal. Atau jika dia keluar dari Moto2, ia harus membayar penalti tinggi. Saat ini dikabarkan ia akan beralih ke tim Yamaha VR46 Master Camp Moto2 dengan ketentuan akan bergabung paling lambat 1 tahun dengan Yamaha With You tim satelit di kelas utama sebagai rekan Dovizioso. Ketika Lin Jarvis ditanya tentang hal itu, kepada Speedweek ia tampak membantahnya. Dapatkah seseorang benar-benar membayangkan bahwa Raul Fernandez akan keluar dari kontrak MotoGP dengan KTM dan kemudian pindah ke tim satelit Moto2? Hal itu tidak mungkin terjadi. Dikutip dari Paddock GP, musim ini Pramac Ducati berhasil meraih 238 poin dalam klasemen tim independen. Setelah 2 tahun terakhir, gelar itu berada di tangan Petronas Yamaha SRT. Diketahui terakhir kali tim Pramac mendapatkan gelar tim independen pada tahun 2018. Kami sangat senang dengan apa yang telah terjadi sejauh ini. Dan tentu saja kami sangat senang telah berhasil menang setelah bertahun-tahun. Kami sangat dekat dan tahun ini berhasil. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya.
Salam Sport Mania.